Spearman Rank Correlation Test merupakan metode non-parametrik padanan dari Pearson Correlation. Metode ini untuk menguji arah dan tingkat korelasi dari dua variabel menggunakan urutan. Ya, metode non-parametrik ini juga menggunakan urutan karena tidak dipenuhinya asumsi kenormalan. Arah korelasi dua variabel yang diamati adalah untuk mengetahui apakah asosiasi di antara keduanya searah atau berlawanan arah. Digunakan kata asosiasi karena di sini kita tidak berani menyebutkan sebab akibat. Sebab akibat hanya bisa dijelaskan melalui pembahasan pada teori. Baik, berikutnya. Sedangkan tingkat korelasinya menunjukkan seberapa eratnya asosiasi di antara keduanya. Tingkat keeratan yang tinggi berarti setiap perubahan yang satu akan diikuti oleh perubahan yang lain, bisa searah atau berlawanan arah secara relatif konsisten. Bila asosiasi mereka searah, maka kenaikan pada satu variabel akan cenderung diikuti oleh juga kenaikan pada variabel yang lain. Sebaliknya, bila hubungan mereka negatif atau berlawanan arah, maka kenaikan pada yang satu akan cenderung diikuti oleh penurunan pada yang lain. Pada asosiasi yang erat atau tinggi, maka kecenderungan di atas dalam arti sangat intens. Sebaliknya, pada asosiasi yang rendah, maka kecenderungan di atas tidak terlalu intens. Maksudnya, misalnya pada asosiasi positif, maka kenaikan pada yang satu, walaupun sangat sering diikuti kenaikan pada yang lain, kadang-kadang diikuti juga oleh penurunan pada yang lain. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi Spearman adalah dalam rentang minus 1 sampai dengan plus 1. Tanda minus dan plus menunjukkan arah asosiasi atau hubungannya, dan angkanya menunjukkan tingkat keeratannya. Makin mendekati nilai mutlak 1, menunjukkan bahwa keeratannya makin tinggi. Bila nilai adalah plus atau minus 1, berarti keeratannya negatif atau positif sempurna. Maaf, bila nilainya plus berarti keeratannya positif, bila nilainya minus berarti keeratannya adalah negatif. Sebaliknya, ketika nilainya mendekati 0, maka dikatakan bahwa korelasi mereka rendah atau lemah. Kita ikuti sekarang pengujian terhadap rho S itu. Begini prosedur pengujiannya. Kita akan mempunyai 3 alternatif desain untuk pengujian dua arah, searah bawah dan searah atas. Kriterianya untuk apapun desainnya adalah satu macam, yaitu bahwa harga mutlak RS sebagai statistik uji sekaligus sebagai estimator adalah lebih besar daripada RS tabel. Nilai kritis pada tabel ditentukan berdasarkan besarnya sampel N dan tingkat signifikansi alfa. Adapun statistik ujinya adalah sebesar estimatornya, yaitu RS yang dinyatakan demikian ini. Nah, kemudian kita akan membuat kesimpulan tolak atau gagal menolak H0. Baik, kita lihat cara penghitungannya melalui contoh berikut ini. Ini contohnya. Perintahnya adalah untuk pengujian searah atas pada alfa 0,05. Ya. Kinerja saham akan diukur berdasarkan kenaikan atau penurunan nilai per pekan yang dinyatakan dalam persen. Ya. Misalkan kenaikan atau penurunan per pekan dalam persen masing-masing saham adalah sebagai yang terlihat pada tabel berikut ini. Jadi saham X
mengalami penurunan sebesar 7%, 4%, 7%, 3%, dan kemudian kenaikan 2% dan seterusnya. Sedangkan saham Y mengalami kenaikan-kenaikan 6%, 6%, penurunan 4%, kenaikan kembali 9%, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mengurutkan data pada masing-masing variabel. Bila hubungan mereka positif sempurna, maka nilai-nilai hasil pengurutan keduanya akan identik. Terlihat bahwa untuk kinerja saham X, nilai terendah adalah minus 10 sebanyak 2 kali, maka mestinya urutan pertama dan kedua adalah 2 minus 10 tersebut. Namun tentu saja nilai urutan 1, 2, dan 2 itu perlu dimodifikasi menjadi rata-ratanya, yaitu 1,5 dan 1,5. Kita lihat nanti. Dengan memanfaatkan Excel, bisa dilakukan perintah sort atau pengurutan menurut kolom X pertama, sehingga diperoleh urutan pasangan X, Y sebagai berikut ini. Nilai urutan dibuat dengan memodifikasi semua nilai yang berasal dari nilai kinerja saham yang sama menjadi rata-rata dari posisi urutannya. Terhadap deretan nilai tersebut dapat dibuat variabel rank atau urutan X yang demikian ini. Selanjutnya, terhadap 3 kolom tersebut akan diurutkan menurut kolom Y, sehingga dengan mudah kita dapat menetapkan nilai urutannya. Tabel data yang sudah diurutkan menurut kolom Y disajikan pada lembar berikutnya. Baik, ini tabelnya. Jelas terlihat bahwa pasangan X, Y sekarang sudah terurut mulai dari nilai kinerja Y yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Terlihat di situ minus 4, minus 3, minus 3, 3, 6, dan seterusnya. Jadi sudah terurut menurut kolom Y. Nah, ditunjukkan kembali nilai-nilai urutan untuk kinerja X yang sudah ditetapkan sebelumnya. Posisinya konsisten dengan hasil sebelumnya. Silakan diperiksa kedua nilai kinerja sebesar minus 10 tetap dengan nilai urutan 1,5 dan 1,5. Sekarang kita akan memberi nilai urutan untuk variabel Y yang sebagai berikut ini. Urutan kedua dan ketiga adalah dari kinerja mingguan yang sama sebesar minus 3, sehingga nilai-nilai urutannya adalah 2,5 dan 2,5. Juga ada 2 urutan lagi yang berasal dari kinerja mingguan yang sama, yaitu sebesar 6%, yang nilai urutan yang dibuat oleh Excel adalah sebesar ke-5 dan ke-6, sehingga terhadap mereka perlu disesuaikan menjadi 5,5 dan 5,5. Dan masih ada 2 urutan dengan nilai kinerja yang sama yang perlu dimodifikasi menjadi 8,5 dan 8,5. Sekarang sudah kita miliki urutan dari X dan Y. Atas keduanya diambil selisihnya. Anda bebas melakukannya apakah rank X minus rank Y atau sebaliknya, tidak akan berbeda. Di sini selisihnya adalah rank X dikurangi rank Y. Jumlah mereka seharusnya adalah 0. Tapi kita tidak akan menggunakan nilai-nilai individual mereka. Yang akan digunakan adalah pangkat 2 dari nilai-nilai mereka ini. Dan yang dimanfaatkan adalah jumlahnya yang sebesar 103,5 yang ada di bawah itu. Baik, Sekarang disajikan kembali formula untuk RS. Baik, sehingga berdasarkan
hasil penjumlahan tadi, maka diperolehlah nilai RS sebesar 0,8625 ya. Silahkan dicermati formula tersebut. Ketika kita berhadapan dengan situasi korelasi positif sempurna, sehingga nilai RS adalah +1, hal itu sejalan dengan nilai pembilang pada formulasi yang sebesar 0. Karena nilai-nilai DI adalah 0, sehingga nilai-nilai DI pangkat 2-nya juga 0, menyebabkan jumlahnya 0 ya. Sehingga RS-nya akan sebesar 1. Baik, kita lanjutkan.